Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali, sahabat-sahabat Garuda fan. Enjoy the moment. Timnas Indonesia akan bermentas di level Piala AFF ASEAN Cup 2024 di level putra. Setelah Timnas Indonesia putri berhasil menggait juara pertama di level putri ini di ASEAN Cup yang digelar di Laos, bahwa level putri sini menunjukkan bagaimana menjadi tim yang benar-benar menjadi raja ratu ASEAN bersama Coach Mochi. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para pemain ke-12, mari kita satu komando, satu barisan bersama Bapak Erick Thohir dalam membangun tim ini. Emang siapa yang nyuruh turunin dua-dua? Kan pelatih yang milih pemain itu. Kalau target itu diimplementasikan lewat ketua BTN Sumarji, targetnya kan abu-abu tuh, nggak tegas, nggak eksplisit gitu loh. Targetnya apa? Finalis, hasil terbaik. Hasil terbaik itu kan bisa multitafsir, Tuan. Sebagai regenerasi juga tersebut itu. Ya, lalu ini sebagai regenerasi. Nah, makanya banyak catatan kritisnya. Kalau AFF senior sebagai regenerasi, apakah kita lupa? Apakah tuan-tuan yang terhormat di PSSI yang memangku jabatan sebagai petinggi sepak bola yang menangani tim nasional lupa? AFF itu kan sudah ada jenjangnya, ada wadahnya. Ada AFF U16, ada AFF U19, ada AFF U22. Jadi AFF ini menyediakan wadahnya untuk mematangkan para pemain sebelum berlaga di level yang lebih tinggi, namanya Asia kan, AFC. Jadi sudah ada. Nah, kenapa di senior nuruninnya U22? Ngomongnya regenerasi. Apa nggak salah? Kan itu satu dari sisi struktural event itu udah ada. Ini masing-masing. Argumentasi Bung Toel nih. Ya, jadi struktural event di AFF itu sudah ada. U16, U19, U22. Jadi sudah terprogram oleh AFF ya. Kok nguruninnya dua-dua untuk pertandingan yang level senior tim utama, kan begitu. Maka kita melihat bahwa itu adalah alasan-alasan yang sudah disiapkan sejak awal. Oh, alasan yang sudah disiapkan. Iya kan? Manakala kita tidak juara gitu. Iya, karena yang turun U22. Nah, pertanyaannya, emang siapa yang nyuruh turunin 22? Kan pelatih yang milih pemain itu. Jadi kalau saya sebetulnya tidak mau berdebat dengan siapapun yang dipilih pelatih, tapi targetnya juara gitu loh. Peluang kita di AFF ini kira-kira gimana dengan seperti ini? Karena kami dari federasi pengennya juara. Sebetulnya bukan hanya federasi ya, tapi seluruh masyarakat Indonesia juga akan berharap seperti itu. Berharap seperti itu karena seperti diungkapkan tadi, kita SEA Games hampir 32 tahun. Iya. Habis itu kita juara. Kayak Orde Baru aja. Iya. Iya, kurang lebih. Iya. Kurang lebih. Baru kan. Iya. Jadi Orde Baru 32 tahun ini, kita 32 tahun. Iya. Enggak menang SEA Games ya. Akhirnya menang di SEA Games itu. Ya, kita juga berharapnya seperti itu. Meskipun yang diturunkan adalah adik-adik kita. Jadi kita harus tetap kasih semangat buat adik-adik kita. Jangan istilahnya salah sedikit langsung di itu siapa ya, boleh mengkritik tapi mengkritiknya itu yang membangun. Ya kayak kemarin lah, dulu itu kan kita bilang Marcelino, wah ini egois dan sebagainya. Ya memang kadang-kadang pemain sepak bola itu harus egois. Ya kan gitu. Dan kemarin tuh hanya kan sempat juga dia gugup jadinya. Harus nendang, dia nggak nendang. Iya. Tapi kemarin dia buktikan juga setelah 2 gol dipuji-puji lagi. Nah, ini dia. Tapi peluang kita ada ya? Ada. Ya Pak. Ya. Paling nggak lolos grup, oke. Lolos grup oke. Kalau feeling saya bisa di final. Nah, nanti di final itulah. Itu udah masalah mental ya? Masalah mental lagi. Kalau udah juara itu masalah mental ya? Tentunya sahabat-sahabat Garuda, bahwa Timnas Indonesia dalam ajang setiap kompetisi untuk level putra, khususnya bersama Coach Sintayong, di sini dengan regenerasi yang sedang dibentuk untuk menuju SEA Games. Dan sahabat-sahabat Garuda, kita sebagai para pemain ke-12, mari kita jangan terlalu tinggi dalam berekspektasi. Karena siapa saja yang berekspektasi tinggi, ketika pencapaian itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kalian, maka kalian akan terasa sakit hatinya.
Maka dengan begitu menghindari rasa sakit hati itu tidak seperti yang mereka katakan para penyinyir dan juga pengkritik dari timnas Indonesia, khususnya yang diserang kepada timnas putra di bawah komando Coach Sintayong, bahwa timnas Indonesia mendapatkan cibiran kanan kiri depan belakang bahkan dari atas dan bawah, bahwa timnas Indonesia di level putra bersama Coach Sintayong harus membuktikan dirinya di Piala ASEAN atau AFF, kata mereka yang suka mengkritik. Kalau kita melihat bersama ya, bahwa prestasi yang dibentuk dan juga dihasilkan bersama Coach Sintayong, baik dari level umur, bahwa timnas Indonesia sudah kita lihat bersama, kita sudah menyaksikan bersama bahwa timnas Indonesia bersama Coach Sintayong sudah menembus Piala Asia. Dan terbaru, saat ini timnas Indonesia berhasil bermentas di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan ini akan menjadi euforia yang sangat luar biasa dan menjadi sejarah akbar jika timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia. Dan sahabat-sahabat Garuda, biar gak salah paham, mari kita simak bersama tanggapan kalian. Silakan ditulis di kolom komentar. Ini satu situasi yang tricky ya. Semua orang nggak ada fans, nggak ada pelatih, nggak ada ketua federasi yang nggak mau kita juara masuk kompetisi. Apalagi kita ada di pole position lah, salah satu unggulan gitu ya. Gengsi aja ngakuin nih. Ya, cuman gengsi aja ngakuin. Amat takut juga kalau udah targetin juara terus nggak juara kan agak jadi gimana gitu ya. Cuman again kalau gue lihat nggak usah terlalu khawatir. Jadi kita tetap harus komit, harus total, berikan yang terbaik. Tapi jangan lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting di atas itu, yaitu kualifikasi Piala Dunia. Yaitu nanti tanggal 20 Maret kita akan menghadapi Australia. Jadi dari AFF ini gue lebih melihat ini sebagai kesempatan untuk para pemain muda atau pemain yang minim pengalaman, udah nyundul-nyundul lah tim nasional senior, yang siapa tahu, kita nggak pernah tahu ya, nanti tiba-tiba ada yang cedera atau dibutuhkan sebagai pelapis, dan itu bisa menjadi puzzle yang penting dalam rangka kita untuk menuju ke Piala Dunia. Berkali-kali gue mengatakan, gue nggak tahu ya, tapi gue yakin mayoritas setuju, mendingan kita lolos ke Piala Dunia daripada juara Piala AFF 10 kali. Kalau gue, dan gue yakin banyak yang setuju. Jadi, tapi bukan berarti kita sekali lagi menampikan atau main-main dengan AFF ini. Gue nggak setuju gitu. Makanya gue bilang ini sangat tricky, ditambah juga dengan sistem yang nanti kita akan setengah home setengah away. Kita akan away menghadapi Myanmar dan Vietnam, dan akan home menjamu Laos dan Filipina di Manahan, Solo. Itu. Dan lihat yang umumnya dulu. Kemungkinan dari beberapa nama yang dipanggil tapi sulit bergabung juga dengan kalender ini yang nggak masuk ke FIFA gitu kan, dan situasinya bagi pemain penting sebenarnya, Ivar Jenner dan juga mungkin Hubner yang dua ini yang masih memiliki chance tapi sangat tipis. Dan kita lihat juga ada Arhan yang masuk di squad ini, kemudian juga ada Asnawi yang akan gabung dengan tim juga di Myanmar sepertinya langsung, adisi-adisi yang sangat penting. Tapi dengan tidak adanya Jenner apakah akan mengganggu juga penampilan kita? Tapi kita punya Marcelino tentunya yang juga sudah tampil kemarin menghadapi Bali United. Iya, pertama, kenapa kita harus milih antara mending juara Piala AFF atau lolos? Kenapa nggak dua-duanya sih? Nah itu. Kenapa nggak? Iya kan? Kenapa nggak kita juara dan lolos gitu loh? Kita ketika masuk ke sebuah turnamen, ya lu juara. Kalau gue sih gitu ya. Maksud gue materi seperti apapun yang lo turunkan, tim utama, tim kedua, tim ketiga, tapi by the time you enter sebuah turnamen, ya lo adalah juara. Orang menertawakan sebuah tim yang masuk ke Conference League dan menjadi juara. Lihat bagaimana lini depan banyak menjadi sorotan, nggak cuma di kelompok umur tapi tim senior. Tapi kalau gue ngelihat Hoki Caraka dalam 2 pertandingan terakhir, terutama buat PSS dan kemarin menghadapi Dewa United juga tampil impresif. Ada 2 chance yang dia dapat. Dan gol yang kedua apa pertama itu kan gara-gara dibuka ruang juga tuh. Iya, ada potensi kalau dia ditampilkan sebagai pilihan utama, kayaknya menuju ke arah sana gitu kan. Dengan performa yang dia bawa dari Liga 1, apakah sudah tepat nanti kalau misalnya Hoki Caraka menjadi pemain yang mengisi di lini serang dari timnas? Nah tadi apa yang bridging dari Bro Adiani itu sebenarnya satu garis dengan apa yang gue bilang tadi. Karena disinilah kesempatan kita untuk mencoba apa yang nggak berani kita coba di tim nasional senior. Terlalu resiko untuk menurunkan Hoki Caraka menghadapi Jepang misalnya, atau Arab Saudi. Maka disinilah panggung yang pas ya katakanlah untuk mencoba itu mau nggak mau gitu, kita dalam banyak hal harus prioritas. Nah makanya itu kalau kita sedikit kembali ke pernyataan dari Pak Erick Thohir, sebenarnya nggak abu-abu. Kalau kita kembali lagi ke belakang lagi nih, waktu Piala Asia Senior, targetnya apa saat itu? Lolos ke knockout stage, terpenuhi. Masuk ya. Nah, kemudian di Piala Asia U23 targetnya perempat final. STI bilang semifinal, terjadi. Jadi target yang ditetapkan Pak Erick Thohir pun itu dinamis sesuai dengan apa yang dilihat. Nah, terutama ketika misalnya dia tahu tidak akan diperkuat oleh Ivar Jenner, Hubner, itu 90% lah nggak diperkuat itu. Karena timnya memang udah kelar ya, akhir 17-18 ST divisi kalau nggak salah udah kelar, dan juga jadi dia tahu nih, oh ini nggak full nih, berat makanya. Nah jadi
terutama kalau Rafael Strike memang karena ada kait quote and quote orang dalam ya, jadi bisa Barcelona bahkan dilepas juga. Jadi dengan kekuatan yang seperti ini, informasi yang diterima oleh Pak Erick Thohir, dia akan mengukur, oh ini susah nih untuk juara. Dan itu terbukti di sebelum-sebelumnya ketika dia yakin lolos ke perempat final, ke semifinal U23 itu terjadi. Di Asia dia prediksi akan knockout stage, dia targetan terjadi. Nah saat ini pun demikian. Nah jadi itu yang tadi gue bilang, kita tetap komit, tapi dengan pemain yang seperti ini nggak gampang. Kemarin kalau kita lihat main lawan Bali United, itu gue nggak impress sama sekali. Bukan berarti gue nggak menghargai ya, tapi golnya 1 penalti, satu lagi kepada aksi individu Victor Detan ya, yang dari kanan segala macam. Kebugaran juga Sintayong berkali-kali mengatakan masih dia kurang puas. Jadi masih banyak PR yang kalau kita lihat nanti kita akan oke lah semifinal gue rasa kita bisa lolos. Tapi kita akan mungkin menghadapi Thailand, menghadapi Malaysia, menghadapi Singapura. Thailand memang gue dengar itu mengandalkan banyak pemain yang relatif muda. Tapi yang senior juga tetap dimasukin gitu. Jadi sekali lagi kalau gue yang tadi gue bilang tadi yang kayak Hoki Caraka cocok, pas nih pasang di sini. Atau pakai formasi yang mungkin selama ini nggak pernah dia pakai. Coba di sini. Tapi juga harus hati-hati jangan sampai semangat marwah kompetisi ini sebagai sebuah persaingan yang sehat itu sampai hilang gitu. Jadi Hoki Caraka betul dalam beberapa pertandingan terakhir dia terlihat lebih pede, lebih berani. Kemarin tuh lawan Dewa United ada 1 gol gue ngeliat banget, oh nih golnya dia buka ruang, ngisi ruang, nggak dibagi dia nggak apa-apa. Gue lupa siapa yang golin. Dan kemudian juga dengan kedatangan pelatih striker juga kabarnya juga banyak sentuhan dia lebih bagus, ngambil keputusannya juga bagus. Jadi ya nggak ada salahnya gitu dicoba, walaupun mesti diingat juga ya, sering orang mengatakan kita butuh target man sekarang. Ingat ya, di sepak bola sekarang itu lebih kolektif, semua ikut bertahan, semua ikut menyerang, sehingga dengan kondisi dalam 10-15 tahun terakhir sudah tidak mudah lagi kita melihat pemain seperti Batistuta, seperti Hasselbank, seperti Klaas-Jan Huntelaar, atau Roy Mackay, Diego Tristan yang benar-benar nunggu di depan tuh udah hampir nggak ada. Even di Belanda pun hanya tinggal Weghorst satu. Itu tinggal dia doang. Coba sebutin siapa striker Belanda yang benar-benar targetman sekarang? Nggak ada. Kecuali Inggris agak lumayan banyak, ada Oli Watkins, ada Kane dan lain-lain. Jadi kita beruntung masih ada Ramadan Sananta sebenarnya, walaupun yang nggak dipanggil di U22 kali ini, tapi ada Hoki Caraka. Jadi gue setuju Hoki Caraka kasih kesempatan bagaimana kita main sebagai target man. Di luar itu tadi ya gue rasa gue sepakat dengan Mas Aryo, Arkan Fikri, Muhammad Ferarin, Donitri, gue rasa itu akan menjadi backbone dari tim nasional kita di AFF. Ya, dan masih ada Ronald Kuate yang sudah hilang juga, pemain yang juga dipercaya oleh Sintayong di Piala Asia U20 ya di Uzbekistan kali itu, berduet dengan Hoki Caraka kan potensial tampil juga. Sudah sekarang memperkuat Muang Thong, harapannya bisa nyetel lagi dengan rekan-rekannya. Dan yang menjadi atensi adalah tentunya tanggal 15 Desember Vietnam yang akan dihadapi. Ini lawan yang sudah benar-benar bernafsu sepertinya ingin coba mengalahkan kita untuk mengganggu upaya kita untuk lolos ke knockout stages gitu. Apakah ini menjadi pertandingan yang akan menjadi perhatian karena sebelumnya ada 2 laga dulu kan sebelum berhadapan dengan Vietnam. Iya, dan dia naturalisasi pemain juga ya, yang dari Brazil tuh, Nguyen Son. Statement dari Presiden Federasi mereka juga bahwa mereka pengen juara di turnamen ini. Dan ya Vietnam setiap masuk turnamen ini kan selalu jadi tim yang favorit, menyebalkan dalam bermain dan selalu mengganggu kita. Dan terakhir kita kalah di final sama mereka. Itu suatu bukti bahwa tim ini punya kualitas. Siapapun materinya, walaupun sejak pergantian Park Hang-seo agak sedikit sempat shaky gitu, tapi ya the quality tetap ada di situ. Tinggal gimana pelatih meramu lagi mereka seperti apa. Dan kalau ketemu kita ya pasti laga yang sengit menurut gue ya. 2 pertandingan untungnya cukup lebih mudah dibandingkan lawan Vietnam. Laos ya harusnya di tangan, main di Indonesia juga. Myanmar mungkin untuk start sebuah turnamen biasanya agak tricky, tapi kayaknya kita bisa melewati itu, sehingga kesempatan melawan Vietnam adalah bagaimana kita menghindari Thailand mungkin sebagai juara grup. Makanya kita harus menang lawan Vietnam ya di pertandingan kali ini. Nggak mudah, jelas nggak mudah gitu. Cuman ya bagaimana secepat apa materi U22 ini bisa diramu oleh Sintayong. Di pertandingan lawan Bali United emang dia ngaku masih bukan start yang bagus, fisiknya belum sepenuhnya yang dimau sama Sintayong. Pemain-pemain yang gabung pun dia bilang masih ada beberapa yang akan gabung, sehingga dia akan melihat nanti di pertandingan setelah ini baru dia bisa melihat, oh tim ini ternyata emang yang gue siapin adalah yang seperti ini gitu. Oke, jadi target final akan tercapai kah? Kalau final harusnya bisa, tapi nggak gampang itu, nggak gampang. Dan gue sedikit agak mungkin bukan berharap ya, tapi kalaupun nanti kita lolos terus kemudian kita mengenyam 1 kekalahan dari Vietnam, gue justru senang karena biar nggak terlalu kita menjadi sorotan. Karena sejak kita mengagetkan di Piala Asia senior U23 dan juga kualifikasi Piala Dunia, kan orang udah mulai put attention more buat kita kan. Kita tim to beat lah di sini. Ya, jadi udah mulai orang ngalahin kita pasti. Itu menjadi 2 sisi mata uang. Di satu sisi juga lawan jadi lebih aware kan, lebih was-was. Nah makanya gue bilang kalau kita bisa lolos ke sisi final,
kemudian kita juga mungkin seri atau kalah dengan Vietnam, it's okay menurut gue. Jadi biar orang nggak terlalu takut-takut banget sama kita. Nah terkait dengan lawan di sana memang agak susah ya Mas ya, karena nggak tahu juga kita peringkat 2, Thailandnya peringkat 2 juga bisa kan, gitu. Tapi kemungkinan besar memang kemungkinannya kalau nggak Thailand sih berpasti lolos lah ya. Mungkin satu lagi antara Malaysia atau Singapura gue rasa ya. Malaysia sih kayaknya. Malaysia kayaknya. Nah itu jadi ya lolos lah ke final. Mungkin bahkan ke final ya. Untuk juara itu banyak faktor detail yang harus diperhatikan. Walaupun Malaysia juga tanpa pemain JDT, terus juga Thailand juga mix senior sama junior ya. Iya, tapi ya Thailand juga sih. Ya, pembinaannya paling bagus mereka kan so far menurut gue ya, di Asia Tenggara. Oke, sahabat-sahabat Garuda Fan, jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya Timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, Timnas Garuda terbang tinggi. Bersama saya, salam olahraga.